musyawarah para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila. Perumusan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 didapat bukan dari satu orang saja, melainkan dari beberapa tokoh pendiri bangsa. Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dirumuskan melalui beberapa tahap dan secara hati-hati dan proses musyawarah dan konsultasi oleh beberapa tokoh pendiri bangsa, yaitu usulan dari Insinyur Soekarno. Ir. Soekarno mengusulkan 3 paket dasar negara, yaitu 5 prinsip atau Pancasila, 3 prinsip atau Trisila, dan 1 prinsip atau Ekasila. Disampaikan pada 1 Juni 1945. Yang pertama ada Pancasila atau 5 prinsip yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada Trisila yang berisi 1. Sosio nasionalisme, 2. Sosio demokrati, 3. Ketuhanan. Yang ketiga ada Ekasila atau 1 prinsip, yaitu berisi gotong royong. Rumusan 3 Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil yang ditunjuk oleh BPUPKI mengadakan pertemuan dengan 38 anggota Dewan BPUPKI dan membentuk suatu panitia kecil yang bernama Panitia 9 yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan antara negara dan agama, yang dimana pada saat itu anggota Dewan BPUPKI telah terbelah menjadi 2, yaitu 1 golongan Islam dan 2 golongan kebangsaan. Yang pertama, golongan Islam. Golongan Islam yang tidak menghendaki bentuk teokrasi Islam. Dan golongan kedua yaitu golongan kebangsaan yang menghendaki bentuk negara seluler, di mana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di ranah agama. Rumusan 4 BPUPK. Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta sebelumnya, yaitu dengan menghilangkan kata serta dalam sub anak terakhir sehingga rumusannya menjadi dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia 9 berhasil merumuskan dokumen yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Rumusan populernya adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan 5 PPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pada waktu sore hari, wakil dari Indonesia daerah Kaigun menyatakan keberatan dengan rumusan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk ikut disahkan menjadi bagian dari dasar negara, sedangkan wakil golongan Islam keberatan dengan usul penghapusan tersebut. Namun, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, akhirnya mereka menyetujui pergantian rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan 6. Konstitusi RIS. Dalam Konstitusi RIS, rumusan dasar negara terdapat dalam mukadimah atau pembukaan paragraf ketiga. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh 16 negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Perikemanusiaan. C. Kebangsaan. D. Kerakyatan. Dan E. Keadilan sosial. Rumusan 7. Undang-Undang Dasar Sementara. Pada Mei 1950, RI Yogyakarta dan RIS sebagai kuasa dari NIT dan NST menyetujui pembentukan Negara Kesatuan dan mengadakan perubahan konstitusi RIS menjadi UUD sementara. Perubahan dilakukan dengan menerbitkan UU RIS nomor 7 tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Rumusan 8 UUD 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan 9 versi berbeda dan rumusan 10 versi populer. Rumusan versi berbeda dan rumusan versi populer hampir sama dengan rumusan UUD 1945. Yang membedakan adalah pada sila keempat tidak terdapat kata dan pada versi berbeda dan sila kelima hanya berbunyi keadilan sosial. Sedangkan pada versi populer, pada sila keempat tidak terdapat kata dan, kemudian tidak terdapat kata serta pada sila kelima. Simpulan. Perumusan Pancasila dan UUD 1945 semua dilakukan melalui proses bermusyawarah, menghadirkan berbagai pihak dan bermacam-macam pandangan, bukan hanya berbeda sebagai alternatif pandangan, bahkan berseberangan. Dari musyawarah para pendiri negara, kita dapat memetik pembelajaran bahwa perbedaan pendapat seharusnya tidak dipandang sebagai potensi perpecahan, melainkan untuk saling menguatkan dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kesepakatan yang dilakukan oleh golongan Islam dan golongan kebangsaan dalam merumuskan sila pertama dasar negara mengajarkan bahwa kita harus mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas kepentingan golongan maupun kepentingan pribadi.